Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan es teler. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang-pulang dapat THR. Jawab satu. Daun salam, daun kentang yang jawab salam mudah-mudahan pada lunas hutang. Yang gede aminnya, kecil gede hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua begitu hebat. Ciri-ciri guru-guru yang taat. Mudah-mudahan puasanya pada kuat, diberikan sehat, yang hadir dapat rahmat. Yang guru-guru yang masih belum naik pangkat mudah-mudahan cepat naik pangkat. Yang adain acara dapat syafaat, yang ceramah pulang-pulang mudah-mudahan dapat berkat. Soalnya jujur kiai menceramah, kalau nggak ada acara pengajian kayak begini nggak ada kerjaan. Maka syukur alhamdulillah ada acara pengajian jadi ada kerjaan. Bapak dan Ibu semuanya siap kita mulai pengajian? Siap? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah ay iqra'il ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza khatamal 'abdu Al-Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Al-Hadis. Hadirin wal hadirat, keluarga besar PGRI Kabupaten Serang semuanya yang saya hormati, begitu juga Ketua Komisi Provinsi Banten, Sekdis yang saya hormati, Kasubag Umum Kepegawaian yang saya hormati, Ketua PGRI Kabupaten Serang Haji Muhtadi yang saya hormati, LKBH PGRI Kabupaten Serang, pengurus PGRI Kabupaten Serang, Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Serang, pengurus PGRI Cabang
semuanya yang saya hormati, hadirin tamu undangan, para bapak dan ibu guru PGRI sekabupaten Serang yang saya hormati, Sohibul Wasilah Bapak Kabid Janjusi yang saya kenal, beliau masih kabid di SD, sekarang sudah naik pangkat. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, hidupnya makmur, keluarganya senantiasa keluarga yang tafakur, dekat dengan Allah yang Maha Ghafur. Amin ya robbal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, di sore menjelang buka bersama, kebahagiaan yang tidak akan pernah terhitung bahagianya ketika saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam indahnya Ramadan, dibingkai dengan acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028, dirangkai dengan kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, kemarin saya acara buka bersama dengan Ibu Bupati di Ciruas. Waktu Pak Janusi ngirim spanduk, kata saya ada ibu juga nih. Ternyata fotonya doang. Tapi insya Allah orang-orangnya orang-orang yang bahagia. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, singkat dan padat, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, karena perut kita sama-sama sudah lapar. Nuzulul Quran. Maka saya ceramah gak lama-lama. Ya, cepat, yang penting cepat, padat, mantap, hebat. Pulang-pulang bawa ilmu manfaat. Gak usah berkat, soalnya udah dibawa tadi. Saat ini kita akan membahas tentang Nuzulul Quran. Makna Nuzulul Quran. Apa itu makna Nuzulul Quran? Para ulama memberikan dua makna. Pertama ada makna majazi, yang kedua ada makna hakiki. Makna majazi, nuzul artinya turun. Jadi sesuatu yang turun itu nuzul. Apapun yang turun nuzul. Besok ada bingkisan turun nuzul. Nuzul. Jadi sesuatu yang turun nuzul secara majazi. Tapi secara hakiki yang namanya nuzulul Quran adalah min darajatil ulya ila darajatis sufla. Sesuatu yang turun dari yang atas ke bawah itu adalah nuzul secara hakiki. Sesuatu yang turun dari atas ke bawah ini adalah nuzul. Bukan berarti Allah ada di atas, tapi derajatnya, pangkatnya. Contoh, ketua PGRI ngasih SK ke guru-guru, berarti dari atas turun SK ke bawah. Menggambarkan bukan berarti ketua PGRI rumahnya di atas gunung, bukan, tapi statusnya lebih tinggi, statusnya lebih ada di atas ketimbang bawah. Begitu juga dengan nuzulul Quran. Allah turunkan Quran ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau Baitis Sama. Jadi Allah turunkan Quran ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, itu dinamakan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Saya turunkan Quran pada malam-malam yang mubarakah, malam
dengan keberkahan, bimakna Lailatul Qadar. Maka dipertegas, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan, malam Lailatul Qadar, malam itu kan banyak, bagaimana cara mengetahuinya? Allah memperjelas lagi dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di Ramadan ini ada 30 malam. Di Ramadan inilah Allah turunkan Quran. Pada kapan lebih jelasnya dari 30 malam ini? Wa ma anzalna ala abdina. Kami turunkan Quran itu kepada hamba kami, Muhammad. Jelasnya kepada Nabi Muhammad. Kapan? Yaumal Furqan wa yaumal Jam'an. Pada hari perpisahan dan hari bertemunya dua peperangan. Kapan itu? 17 Ramadan. Maka dispesifikkan lagi Quran itu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, gemblengan 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat akhbar, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat doa, 66 ayat nasih dan mansuh. Sedangkan suhuf ada 100 suhuf, kitab ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dari 100 suhuf, 4 kitab Majmu'atul Quran dikumpulkan pada Al-Quran. Sedangkan Quran Majmu'atul Fatihah dikumpulkan pada Fatihah. Sedangkan Fatihah Majmu'atul Basmalah dikumpulkan pada Basmalah. Sedangkan baknya Basmalah bikana makana wa biyakunu yakunu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Kira-kira hafal enggak? Lumayan dia hafal kapan THR ini ya. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia sekaligus turun ke kanjeng Nabi step by step, perlahan-lahan sesuai situasi dan kondisi. Maka ayat yang pertama diturunkan surah Al-Alaq, Iqra. Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, tapi pertama yang diturunkan Iqra. Hei Bapak Guru, ajarkan membaca anak-anakmu. Hei Ibu Guru, ajarkan membaca murid-muridmu. Hei Ibu Guru dan Bapak Guru, baca sebelum engkau mengajar. Iqra, baca. Menggambarkan Quran itu diturunkan asal mulanya agar manusia mau membaca. Dengan kita membaca, maka lahirlah pemahaman. Dengan adanya pemahaman, maka lahirlah sebuah karakter yang unggul. Bukan saja memintarkan anak didik pintar dengan iftek, pintar dengan pendidikan, pintar dengan ilmu, tapi juga unggul dalam akhlakul karimah. Inilah Quran. Makanya Bapak Ibu dimanapun kita berada, kalau pakai Quran hidup ini aman. Jadi suami berkarakter Quran, suami yang teladan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Yang namanya pakaian bikin ganteng. Kayak Fajar Yusuf pakai jas, berkelapa bener. Ibu di belakang udah pakai kerudung, tambahin kacamata, tambahin bedak, tulip, tulji, sari rias, pambo, NR, Wardah, Jepuk, krim malam, krim siang, cempaka, ipang. Ya. Makanya suami yang pinter itu suami yang bikin cantik istri. Setuju ibu-ibu? Harus.
Dalam kitab Tambihul Ghafilin, senangnya istri kan dandan. Dibikin perhiasan yang secukupnya untuk dandan, istri senang. Haramtu jasadaka ala nari wadkhul min ayyi abwabil jannah sittah. Diharamkan jasadnya masuk neraka, dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Bikin senang istri doang. Makanya bagi suami bikin senyum istri itu pahalanya gede. Kata ibu-ibu, yes. Tapi istri juga sama, karena konsepnya, karakternya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sama-sama saling menutupi, sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai. Makanya ibu-ibu kalau manggil suami pakai apa? Kan cakep. Ada apa? Ayah. Yang ini mah pas beli mobil baru, papa. Mobilnya agak gedean, ganti mobil Fortuner, papi. Pas punya rumah, dari papi pindah panggilnya pipa. Kata suami ada apa? Talon. Nah, ketika seorang istri pun mampu bikin bahagia suami, indah. Makanya ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu cari surga gak usah jauh-jauh, di rumah juga banyak. Nih suami mau buka puasa, Pak ini kopinya, ini airnya, silahkan diminum. Istri nyiapin secangkir kopi, secangkir minuman buat suami, diminum sama suami, itu pahalanya lebih baik daripada ibu puasa sunnah setahun. Segelas doang. Ngasih minum suami satu gelas, itu pahala istri lebih baik daripada istri puasa sunnah setahun. Itu baru segelas, apalagi seember. Ya, luar biasa. Ibu-ibu cari surga itu gak usah jauh-jauh, di rumah juga banyak. Luar biasa. Bu, kasih ibu, masih ibu. Bu, ibu nyiapin buka puasa nasi, tadi minuman, sekarang nasi. Nah ini nasinya, sila dimakan. Sahur, ibu masak. Wah ini nasinya, silakan sahur, santap sahur. Ibu ngasih makan suami, ibu yang masak, ibu yang nyiapin, dimakan sama suami, itu pahalanya lebih baik daripada ibu umroh dan haji. Jadi kalau haji itu ada duitnya, kalau umroh nggak ada modalnya, udah deh tiap hari ketemu suami kasih makan aja. Luar biasa. Makanya seorang istri itu gampang masuk surganya. Yang ketiga, punten. Umpama ibu tidur bareng sama suami, walaupun bulan Ramadan mungkin ngeces lah bahasanya. Ya tidur bareng. Punten. Terus setelahnya sahur mandi atau sebelum sahur mandi. Air yang dikocorkan ke tubuh. Itu air yang dikocorkan ke tubuh ibu ketika ibu mandi junub, pahalanya lebih baik daripada ibu sodako 1000 kambing sama fakir miskin. Mandi doang itu. Jadi mandinya seorang istri itu pahalanya lebih gede daripada sodako kambing 1000 sama fakir miskin. Makanya ibu-ibu kalau tiap pagi pengen dapat pahala seperti sodako 1000 kambing, tiap pagi mandi terus. Ternyata kalau Quran dijadikan sebagai pedoman dalam apapun akan melahirkan sebuah keindahan. Lebih-lebih kita terapkan kepada anak didik kita.
kepada siswa dan siswi kita. Quran masuk ke dalam SD, Quran masuk ke dalam dunia pendidikan, ini akan sanggup dan mampu membentuk karakter yang sangat luar biasa. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kata Quran, dan hendaklah orang-orang merasa takut kalau meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah di sini ada 5. Lemah iman, lemah SDM, lemah harta. Ini nih. Lemah itu ada 5. Pertama, lemah iman. Harusnya kita merasa takut kalau meninggalkan anak keturunan memiliki lemah iman. Pak, malaikat itu bingung sama kita ketika ada orang mukmin yang meninggal dunia. Idza sa'adatil malaikatu biruhil mukminin fa idza mata 'alal islam ta'ajabatil malaikah. Ketika malaikat naik membawa ruhnya orang-orang mukmin, orang meninggal diambil ruhnya dibawa. Wa idza mata 'alal islam, dan apabila yang dibawa ruhnya orang mukmin ini mati dalam keadaan Islam, ta'ajabatil malaikah. Malaikat di langit bingung, kagum. Apa kata malaikat? Wow, hebat amat ini orang, hari ini masih bisa menjaga iman. Rasulnya sudah tidak ada, Rasulnya sudah meninggal lama, tapi kok masih bisa menjaga iman. Di akhir zaman seperti ini, sungguh hebat kalau ada orang masih bisa menjaga iman di saat godaan-godaan iman begitu dahsyat. Ya, Sobria, bacaan kita yang paling disenangi bukan bacaan Quran. Bacaan yang paling disenangi itu bacaan WA, bacaan YouTube, bacaan chattingan, apalagi uploadan, ditambah tiktokan. Halo guys, ya Allah, godaan imannya dahsyat benar. Tapi kok ini orang bisa menjaga iman? Ta'ajabatil malaikah. Malaikat bingung, kagum. Hari ini, akhir zaman ini masih ada orang yang bisa dan mampu menjaga iman. Maka hendaknya takut orang-orang meninggalkan anak keturunan yang lemah iman. Maka jaga iman-iman kita, Buya. Biar malaikat kagum sama kita, mati tetap dalam keadaan iman. Kan kita ini semuanya ujung-ujungnya pangkat yang sebenarnya itu akhir daripada pangkat, yaitu pensiun. Itu pangkat dunia yang terakhir. Ya, pangkat dunia yang terakhir itu pensiun kan. Yang paling terakhirnya kita balik ke rahmatullah, itu pangkat yang sesungguhnya. Idza kana akhirul umri mautan fasawabun qasiruhu wa tawiluhu. Apabila akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka apa bedanya antara yang panjang umurnya dan yang pendek umurnya? Yang panjang mati akhirnya, yang pendek juga mati. Kalau akhir kehidupan manusia ini adalah kematian, tidak ada bedanya antara pejabat dan rakyat. Pejabat mati, rakyat juga mati. Yang kaya mati, yang miskin juga mati. Yang putih mati, apalagi yang hitam. Yang gendut mati, apalagi yang peak mati. Yang jadi masalah bukan panjang atau pendek umurnya, tapi seberapa manfaat umur kita di dunia buat masyarakat dan paling nikmat ketika masuk ke dalam alam akhirat. Kita lihat Imam Syafi'i, umurnya 54 tahun meninggal dunia. Tapi kitab-kitabnya sampai sekarang masih dibaca, dimanfaatkan oleh orang banyak. Imam Nawawi Tanara, umurnya 84 tahun.
kitab-kitabnya ratusan, sampai sekarang masih dibaca, dimanfaatin oleh umat. Luar biasa. Bung Karno umur 69, 1 tahun lagi 70, lama meninggal sampai sekarang. Namanya selalu disebut, namanya selalu dikenang. Betul? Bahkan namanya tidak sedikit. Nama jalan kota perkotaan, Jalan Soekarno, Jalan Bung Karno. Bahkan ada sebuah bandara di sana, namanya Bandara Soekarno-Hatta. Lah kita, nama kita, jangankan buat nama jalan, jangankan buat nama bandara, buat nama solokan buat agak payu, belum cocok. Ya. Berarti bagaimana bikin umur kita manfaat. Sok lihat, kiai-kiai pada meninggal. Jainuddin Enggiat umur 59 tahun mati, wafat. Jeffrey Al-Bukhari umur 40 tahun meninggal dunia. Arifin Ilham 44 tahun meninggal dunia. Ali Jaber 45 tahun meninggal dunia. Artis Julia Perez umur 37 tahun meninggal dunia. Olga umur 40 kurang, 40-nya juga kurang, meninggal dunia. Ternyata semua akhir kehidupan manusia itu ujung-ujungnya mati. Maka jadikanlah manfaat umur kita. Ketika kita mengajar, ajarkan ilmu yang ada. Ketika ada di SD, ajarkan ilmu yang ada agar ilmu ini manfaat. Sedikit tapi manfaat lebih baik daripada banyak tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, yang harus kita takuti adalah lemah ilmu. Maka anak-anak kita, generasi kita harus kita hiasi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu ada 3, Bapak. Ilmu itu ada 3. Ada ilmu kreasi, ada ilmu syar'i, ada ilmu kreasi. Ilmu yang bisa sendiri, namanya berkreasi ya. Petukang di kampung itu nggak ada yang sampai insinyur kuliahnya. Bapaknya petukang, anaknya bisa ngaduk. Berkreasi terus ya. Tapi ilmu kreasi ngandalin otot, kerjanya kerja keras, rizkinya terbatas. Namanya juga kerja keras, ngandalin otot, rizkinya terbatas. Ada ilmu yang dihasilkan dari sekolah, dari SD, dari SMP, dari SMA sampai perguruan tinggi. Ini adalah ilmu yang ngandalin otak, kerjanya kerja cerdas, rizkinya luas. Ketimbang yang ngandalin otot, kerja keras, rizkinya terbatas. Petukang paling sedina gaji 17, 170, rokok sebungkus, mangan sepisan. Ya, itu bahasa orang kono. Kalau orang dia bahasanya kia, dapat tukang teh sapoe cuma gajinya 170. Nah, atau abdi gak bisa bahasa Sunda mah. Ya. Kunaon eta karena ngandalkeun otot, tapi aya nu kerja cerdas, ngandalkan otak, ngandalkan disiplin ilmu yang dipelajari, kerjanya kerja cerdas, rizkinya luas. Bapak guru tanda tangan, bentar lagi gajian. Kenapa? Kerja cerdas, lewat pena saja. Lahir gajinya lebih gede ketimbang petukang. Kenapa? Kerja dengan cerdas, rizkinya luas. Apalagi dokter. Dokter itu suntikannya kecil, sekali nyuntik tinggal ngomong. Berapa dok? 500.000. 500, obatnya mahal. Itu dokter. Coba tukang gali sumur, sama dia juga bawa suntikan, tapi suntikannya gede. Bawanya sama mobil, yang
hari sampai 3 hari. Gajinya 7 juta dikali orang 5. Kotor. Kenapa? Kerja dengan kotor. Yang ketiga, ada kerja, ada ilmu syar'i yang adanya memperbaiki hati. Nah, kalau kerjanya kerja ikhlas, karena ilmunya ilmu syar'i, tugasnya memperbaiki hati. Kalau kerja ikhlas. Guru itu kerja ikhlas. Apalagi kalau di pondok-pondok itu ikhlas bener. Kalau ngajarin santri, saya Pak Kabin ngajarin santri gak pernah mikirin berapa nih amplopnya ya, enggak. Ikhlas bener. Kalau ngajarin anak pondok, saya di Bojonglo, Pak Mutia pernah di sana tugas dan tenanam satu tetangga dengan saya. Ada SD juga, cuman SD-nya masih belajar. Jadi ditelepon sama Pak Janjusi, di mana SD-nya? Ya insya Allah proses. Namanya SD swasta. Ada MTS, ada MA, ada SMK, pesantren. Itu kalau ngajarin anak pondok nggak ada pikiran apa-apa. Ikhlas benar. Kalau ikhlas, rizkinya tidak terbatas. Min haitsu la yahtasib. Tapi kalau ditanya berapa gajinya, ya nggak ada. Orang jelas dalam bahasa orang kampungan, orang jelas gajinya. Tapi walaupun orang jelas, rizkinya luas. Soalnya kalau ada acara apa-apa yang diundang ustaz lagi. Ada orang muludan yang diundang ustaz deui, kita doa deui, ngaliung deui, berkatan deui. Tuh ayam muludan ayam rojaban, rojaban nu diundang kiai deui, ustaz deui, ngaliung deui, berkatan. Kedeuleuy teh pos kaya Ramadan di aya di Quran eta nu tah ceramah nu diundang ustaz deui, ngariung deui, berkatan. Kedeuleuy sawal aya nu kawinan eta kawinan ge nu diundang kita ngadoa kita ceramah ustaz deui, kiai deui, ngariung deui, berkatan deui. Engke tu aya nu kawinan aya nu 7 bulan. Masa wis kawin orang metek-metek judel temen gawene kita. Iku wong 7 bulan gak sini undang. Ustaz maning, kiai maning, meriung maning, berkatan maning. Kalau anaknya laki-laki ditungguin sunatannya, itu sunatannya yang diundang. Kita ngadoa, kita ceramah. Ustaz deui, ngariung deui, berkatan deui. Tuh aya nu sunatan, tuh aya nu tuh aya nu kawinan, tuh aya nu muludan, tuh aya nu rajaban, tuh aya nu jeung Quran, aya nu kesetrum pae. Eta orang pae gak masih rezekina ustaz. Soalna nu lain masieun ka nu pae. Ulah-ulah ka nu pae na keberkat dengan itu dadahan. Ulah ieu mah berkat nu pae nambuhan. Ari ustaz bola kenal ngambui selama ulah sesekul, anak sekule, anak ilaken, atuh kuri-kuri enyoy obat ngebek. Ya. Tuh aya nu pae, tuh aya nu 7 bulan, tuh aya nu rajaban, tuh aya nu muludan, aya nu kasurupan. Eta nu kasurupan gak ngasih rezekina ustaz. Soalna dokter mah tuh bisa nyuntik jin, tuh bisa. Tuh bisa dokter nyuntik jin. Untuk percaya coba, nu di dieu di pabuangan dieu aya nu kasurupan, bawa ka puskesmas, pengen ngacak-ngacak kabel. Tuh bisa nyuntik jin mah atuh ustaz. Modalna cai erang eta nu bisikan 7.000. Dicokot sagelas doa. Allahumma ya Allah. Nu kalen balik ka kalen. Nu kidul balik kidul. Nu wetan balik ka wetan. Nu kulon balik ka kulon. Tapi nu kulon dong balik ka kidung dong bisa tabrakan. Ya. Ilmu syar'i walaupun orang jelas gajinya Allah yang ngasih rizki, berarti 3 sip harus dimiliki oleh anak-anak kita. Insya makanya yuk Bapak Ibu lewat nuzul Quran ini kita bentuk karakter bangsa yang unggul anak-anak kita di sekolah. Karena dari mulai kecil itulah anak ini bisa dibentuk karakternya.
diarahkan karakternya itu mulai dari kecil. Makanya Nabi mengajarkan alimu auladakum, ajarkanlah anak-anakmu biadabikum dengan tata kramamu. Ajar anak dengan tata krama. Kalau sudah ada tata krama indah, kalau sudah ada akhlak itu indah. Punten, akhlak ini terbentuk dari nilai ibadah. Makanya ada bahasa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari pancaran ibadah kita melahirkan akhlak. Punten, teman-teman kita yang sering korupsi, yang sering nyolong duit rakyat, yang sering korupsi, bukan orang bodoh, orang pintar. Gak ada yang bodoh, yang nyolong aspal, yang nyolong alat kesehatan, yang nyolong duit negara. Itu detailnya seabrek-abrek, orang pintar. Orang bodoh paling nyolong ayam, bebek, belum kenal bebeknya, dia duluan yang kena orang kampung, digebuki. Kamu juga orang bodoh, ya itu. Kenapa mereka orang-orang pintar ini bisa nyolong? Karena belum punya akhlak. Karena akhlaknya gak dipakai, karena nuansa keagamaannya tidak menyinari langkah dan geraknya. Inilah fungsinya Quran, membentuk karakter manusia agar menjadi manusia yang unggul dalam berbangsa dan bernegara. Insya apalagi sekarang Ramadan, Pak, ini membentuk karakter benar nih Ramadan. Karakter orang-orang yang pandai ibadah. Kan kita semua ini tujuannya ibadah. Makanya dalam bahasa as-saumu babul ibadah. Puasa itu pintunya ibadah. Jadi kalau pintunya sudah dibuka, semua akan masuk. Ketika puasa datang, ibadah itu terpampang. Ini kayak begini, acara ceramahan pengajian kayak begini, kan gara-gara puasa adanya kita bukber. Kalau nggak ada Ramadan, mungkin belum ada bukber ini. Dibuka, ya kan? Itu gara-gara adanya puasa, beduk maghrib jadi yang paling ditunggu-tunggu dari beduk-beduk yang lain. Gara-gara puasa itu. Gara-gara puasa ibu bapak sering bangun malam. Coba kalau di luar puasa ibu dibangunin jam 3, yakin marah-marah. Betul? Tapi di bulan puasa ibu bangun jam 5, berubah, marah sama suami. Mama tega di mana? Mama nggak dibangunin, udah jam 5. Beda. Karena asal mau bangun ibadah. Punten, kalau di luar Ramadan ada fakir miskin minta sumbangan sama kita marah-marah. Tapi kalau di Ramadan didata itu, dicari itu. Di sini anak yatim berapa? Fakir miskin berapa? Oh, didata. Kenapa? Ramadan as-saumu babul ibadah. Pintunya dibuka dalam hal ibadah. Ibu bapak kalau sholat sunnah di luar Ramadan paling banter qobliyah ba'diyah, itu juga kalau lagi nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan langsung aja Allah merantas jalan, bukan Allah merantas salah, Allah merantas jalan dah, kabur aja langsung. Ya, tapi karena Ramadan jangankan 2 rakaat, 20 rakaat, 11 rakaat dikerjakan. Kenapa? As-saumu babul ibadah. Artinya apa? Ini membentuk karakter-karakter kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dekat dengan Allah hidupnya tenang. Jadi ternyata kajian dalam agama, ketenangan hidup ini, hidup bahagia itu bukan karena selamanya banyak uang, bukan, tapi karena hati yang tenang. Ini hati yang tenang. Tenangnya hati ada 3. Pertama, utlub qalbaka fi salasi mawatin. Kalau hati lagi resah dan gelisah, cari 3 tempat. Cari 3 tempat nih. Kalau kamu hatinya resah, cari 3 tempat nih. Pertama, indah majlisil Qur'an.
cari majelis Quran, kamu duduk di sana, dengerin itu Quran, bikin hatimu tenang. Bahkan ibu-ibu punten, dalam kitab Muhtarul Ahadits, idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila khotam al-abdu safa'aula al-Qur'ana dibaca Quran, apabila seseorang sudah menghatamkan Quran nih, karena kira-kira ini ibu-ibu sudah berapa kali khotam Qurannya di Ramadan? Belum. Kalau bapak-bapak saya yakin percaya, soalnya tarawihnya kencang. Tapi tahu Qurannya kencang apa enggak nih? Pertanyaannya, bacaan baca Quran apa bacaan baca WA? Ya, padahal kalau kita menghatamkan Quran sekali saja, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin, 60.000 malaikat mendoakan kita diampuni dosanya kepada Allah dengan kita menghatamkan Quran. Hatam sekali 60.000 malaikat datang mendoakan kepada kita agar diampuni dosanya oleh Allah. Itu sekali. Kalau 2 kali ditambah saja, kalau 3 kali ditambah saja 60. Begitu luar biasa. Dan ini ibu bapak, kalau hati pengen tenang, hadir di majelis Quran. Yang kedua, kalau di majelis Quran juga nggak tenang aja nih hati, inda majlis dzikri, hadir di majelis dzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bikin hati tenang. Kalau orang sudah masuk ke dalam majelis dzikir, hati akan tenang. Ciri-ciri hati tenang itu, tertimpa apapun, musibah apapun, enggak was-was, tenang saja, dilarikan kepada Allah. Itu hati yang tenang. Kalau hati sudah tenang, hidup tenang. Yang bikin hidup tidak tenang, hati enggak tenang. Akhirnya kemasukan penyakit iri, dengki, hasyud. Tetangga beli TV, kita iri, akhirnya sakit gigi. Tetangga beli motor, kita yang gempor. Tetangga beli cincin, kita beli bodreksin, puyeng kayak lemah. Tetangga beli emas, kita masuk puskesmas. Was-was hatinya. Tetangga beli kalung, hatinya bingung. Tetangga beli gelang, hatinya melang. Tetangga beli lemari, hatinya iri. Tetangga beli ceret, dia langsung mencret. Hatinya gak tenang. Makanya ciptakan dengan hadir di majelis dzikir, hati akan tenang. Yang ketiga, di majelis dzikir juga masih gak tenang, hadir inda majlis sholawat, hadir di majelis sholawat. Orang kalau hatinya belum tenang juga di majelis dzikir, belum tenang juga di majelis Quran. Yang ketiga, hadir di majelis sholawat. Ini bikin tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Indah, apalagi kita berangkat umroh. Oh indah benar. Pak Jati kemarin berangkat umrohnya luar biasa. Di Masjid Nabawi kita ucapin salam. Kata Rasul, iya dari kemarin saya tungguin kamu baru kesini buruan. Luar biasa. Kemudian saya punya travel di rumah Pak, travel haji dan umroh.
Maka 2 bulan sekali saya ngantar jamaah, 2 bulan sekali ngantar jamaah. Besok Muharram saya berangkat tanggal 20 Juni dengan jamaah 25. Mudah-mudahan dari TGRI ada yang mau ikut. Nah, bukan promosi, ngasih tahu. Ya, 2 bulan sekali berangkat. Apalagi ketemu di makam Rasul baca salawat. Indah benar, luar biasa, bikin hati tenang dan tentram. Ya, ongkosnya berapa Pak Ustadz? 28 saja. Hotelnya selangkah menuju masjid, pokoknya deket. Ibu punya duit 28 buat beli motor NMAX, gak ada jaminan masuk surga, masuk bengkel pasti. Ya, tapi kalau buat umroh dijamin al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh, umroh ke umroh, umroh ke umroh jadi ibarat penebus dosa. Tipa buaran loba dosa, berangkat ke Mekah, balik di Mekah ke buaran kita dosa, wes. Ya, indah luar biasa. Ya, dan hati akan tenang kalau senantiasa dekat bersolawat kepada Kanjeng Rasul tiga. Makanya kata Rasul ada 3 kerugian. Orang itu dianggap rugi. Rugi bahkan korojuli. Gelumpung, bahasanya gelumpung. Rugi seorang hamba manakala disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Rugi. Yang kedua, seorang hamba itu rugi ketemu dengan Ramadan tapi Ramadan tidak jadi sebab diampuni dosa-dosanya. Rugi. Kita ketemu Ramadan tapi Ramadan ini tidak jadi sebab jadi penghapus dosa-dosa kita. Makanya di Ramadan ini harus jadi filter 11 bulan yang akan datang agar noda dan dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, rugi seorang hamba ia bertemu dengan ibu dan bapaknya, tapi ibu dan bapaknya tidak jadi sebab ia masuk surga. Rugi bagi seorang anak ketemu dengan ibu bapaknya, masih ada ibu dan bapaknya, tapi tidak jadi sebab ibu bapaknya ia masuk ke dalam surga. Maka bagi yang masih punya orang tua, jadikan wasilah orang tua kita jalan ke surga kita. Sekarang kita sukses bukan berarti pintarnya kita, bukan berarti hebatnya kita, tapi di belakang kita ada doa orang tua yang hebat. Sekarang kita punya pangkat dan jabatan, bukan kita ini orang ahli, bukan kita ini orang yang mulia, tapi di belakang kita ada rukun dan sujud kemuliaan dari ibu dan bapak kita. Maka tolong dengerin, kalau rezeki merasa sulit, perbaiki sholatnya. Kalau rezeki merasa sempit, perbaiki hubungan dengan ibu dan bapaknya. Saya nih punya rezeki udah kelihatan nih, hilalnya nih. Bentar lagi cair, sekian juta saya punya gaji, tapi kok kurang aja. Kerasa sempit dibagi-baginya, berarti Anda kurang mengunjungi ibu dan bapakmu. Kalau ibu masih hidup, kalau bapak masih hidup, minimal seminggu sekali kita sowan, namanya mences. Orang yang sudah ketemu dengan orang tuanya dan orang tuanya senyum kepada kita menjadi keberkahan langkah dan gerak kehidupan kita. Saya ulangi, siapa yang rezekinya merasa sulit, perbaiki sholatnya. Siapa yang rezekinya merasa sempit, perbaiki hubungan dengan orang tuanya. Siapa yang merasa rezekinya mudah datang, mudah pergi, datangnya gampang, tapi habisnya juga gampang. Maka perbaiki hubungan dengan orang yang kita cintai. Kalau suami istri, kalau istri suami, perbaiki hubungannya. Kalau rezekinya kok orangnya mah ada, tapi kayak diambil orang ini rezeki, udah kelihatan di depan mata dia mau beli ke kita, tapi kok nggak jadi. Udah kelihatan dia mau ngasih teh
berhubungan dengan orang yang kita cintai. Maka istri harus disayangi, suami harus dicintai. Saya sekata, sepiring satu cinta, susah sama dirasa, senang sama dicoba. I love you love me, kita berdua telok-telok. Begitu, ya indah. Nah, karena memang dalam rumah tangga ini, manakala sudah saling memahami dan mengerti, gak ada bak yang terbang, gak ada piring melayang, yang ada ucapan sayang, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tempat naik ranjang. Kan indah, ya itu indah. Yang keempat, sampai jam berapa di sih? Ini mukanya. Yang keempat, kalau rezeki kita merasa jauh dari rezeki ini, hilangnya kan keempat, cuek amat ini rezeki orang teka-teka jauh. Kalau rezeki merasa jauh, perbaiki silaturahimnya. Nih kayak begini. Ini lagi silaturahim. Saya juga lagi silaturahim sama silaturahim kabit kita. Ntar ke depannya pasti ada yang ketemu lagi, itu kan? Makanya saya sore ini jangan dianggap ceramah, jangan. Anggap saja saya Haji Gulabuddin lagi cari langganan. Itu aja. Ya, jangan ceramah. Gitu. Wasilah silaturahim ini, rizki yang jauh akan terasa dekat. Kita ini punya rizki, mau berbagi sama teman, tapi teman kita jarang hubungin kita, teman kita jarang silaturahim, walaupun dekat lupa itu. Betul? Nih, kita udah nyiapin THR ke 10. Teman kita banyak, tapi yang mereka yang sering nelpon kita, yang sering ke rumah kita, yang sering sowan kita, itu pasti yang diduluin. Yang jarang ketemu, jarang teleponan, bahkan jarang berkomunikasi, kita lupa walaupun dekat. Maka kalau rezeki terasa jauh, perbaiki silaturahim kita. Insya maka insya Allah nih, setelahnya kita nuzul Quran ini akan lahirlah karakter-karakter yang unggul, baik dalam urusan pendidikan, juga dalam urusan berkeluarga, juga dalam urusan cari nafkah ataupun rezeki kita. Yang kelima, kalau rezeki kita ini merasa kecil, benar. Nih, rezeki wong emang besar bilangannya, tapi anggapannya kecil. Ini gaji saya sekian, tapi seakan-akan kecil, benar. Kenapa ini? Ketika kita merasa rezeki itu merasa kecil, walaupun besar tapi terasanya kecil, maka perbaiki rasa syukur kita. Hidup ini sebenarnya yang paling penting syukur. Kalau sudah ada syukur, jangankan sedikit, banyaknya juga enak. Kalau ada syukur, benar. Ya, walaupun makan sama ikan asin, lalapnya ikan bebek, enak banget. Kalau memang hidup ini syukur, makanya paling indah. Kalau itu, ini selalu disyukuri. Punten, Pak Ustadz, istri saya mah bawel, cerewet, syukuri. Cerewet itu obat gak bakalan diganggu sama setan. Gak bakalan. Jadi orang yang cerewet gak bakalan kesurupan, gak bakalan. Kalau orang cerewet, kenapa? Jangankan kita manusia, setan juga gak mau dengar suara-suara cerewet itu. Syukuri. Ya, makanya hidup ini kalau disyukuri indah. Yang penting syukur, indah insya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang terakhir, Quran ini mukjizat. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul punya mukjizat bisa membelah bulan. Rasulnya tidak ada, selesailah itu mukjizat. Rasul bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya ketika peperangan para sahabat
dengan mukjizat Nabi, tangan-tangannya mengeluarkan air. Dari jari jemarinya air keluar. Sahabat pada minum. Andai kata guru PGRI bisa air yang keluar, tangannya bisa keluar air, yakin pada buka galon-galon. Jangan. Tapi Rasulnya tidak ada, sudah selesai mukjizatnya. Tapi Quran, mukjizat Rasul yang terbesar. Walau Rasul tidak ada, Rasul sudah meninggal dunia, tapi Quran masih ada, masih bisa dibaca, masih bisa dianalisa, masih bisa didengarkan ketika dibaca. Maka Quran adalah mukjizat yang sangat terbesar dari mukjizat yang lain. Kalau Nabi Musa punya mukjizat tongkatnya Sakti Mandraguna, dipukulkan di laut melahirkan sebuah jalan, dipukulkan di batu melahirkan 8 sumber mata air. Tapi mukjizatnya tidak diwariskan kepada umatnya. Nabiullah Ibrahim punya mukjizat tidak mempan dibakar api. Kulna ya darukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi mukjizatnya tidak diwariskan kepada umatnya. Nabiullah Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit, tapi mukjizatnya tidak diwariskan kepada umatnya. Tapi Nabiullah Muhammad punya mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran ini diwariskan kepada kita sampai sekarang. Kita bisa membaca, bisa menghafal, bisa menganalisa, dan bisa memahaminya. Inilah hebatnya Nabi kepada kita. Yang 30 juz bisa dihafal, kalau bukan mukjizat mustabin. Bahkan orang yang buta, yang gak bisa melihat, tapi tidak sedikit hafal Al-Quran. Banyak orang yang tidak jelas ngomongnya nggak jelas, tapi ketika baca Quran begitu jelas. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Kalau kita menghafal matematika, rumus matematika itu tidak sebanyak dengan Al-Quran. Tapi Quran yang banyak, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat bisa dihafal oleh manusia. Kalau bukan mukjizat mustahil. Tapi kalau kita mah yang dihafal bukan 1 juz, 2 juz, apalagi 30 juz, yang dihafal adalah juz Al-Baqarah, juz pisang, juz melon itu ya. Makanya jangan heran seusia kita mah bacaan suratnya ya udah langganan. Kalau enggak ina kulhu, rakaat pertama ina kulhu, sholat taraweh apalagi udah kebaca dari at-takasur sampai tabat. Kata malaikat rakaat kedua, gua juga udah tahu dah bacaannya, pasti kuliah lagi kan. Begitu. Tapi walaupun demikian tetap kita cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan nuzul Quran Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kesejahteraan buat kita, Allah berikan umur panjang untuk kita, Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang ahli surga, anak-anak yang bikin bahagia dari dunia sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal. Kusangka bulan terbit purnama, namun bintang tak muncul jua. Dan waktu kita berjumpa sebelum Allah meridhoi kita. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada perawat berambut panjang tolong bawa kemari. Bila ada sumur di ladang petanda petani kurang kerjaan. Bila ada umur yang panjang dan waktu kita berjumpa di lain kesempatan. Bila ada jarum yang patah yang disimpan di laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada jarum yang patah dan tapi yang berkarat, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon maaf dunia dan akhirat. Bila ada jarum yang patah, siapa yang patahin?
Kalau ada kata-kata saya salah, tolong maafin. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tak terinjak, tak ada laut yang tak ombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi faktual, aktual, tajam, terpercaya, setajam silet yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan, lain episode bisa bertemu dan berjumpa kembali pada gelombang yang sama dalam acara berpacu dengan PGRI Kabupaten bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.